Halo Re, selamat datang di Rekomentar, tempatnya rekomendasi smartphone dan laptop yang terbaik di Indonesia. Langsung aja buka rekomentar.com untuk dapat rekomendasi yang sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian tentunya. Nah, di video kali ini kita mau bahas salah satu pilihan HP buat kalian punya budget sekitar sejutaan buat beli HP baru. Kali ini dari brand Tecno. Hah? Brand apaan tuh? Emangnya bagus? Nah, kalau kalian penasaran, langsung aja. Gue David dari Rekomentar, ini jadi review lengkap untuk Tecno Spark 6 Go. Buat kalian nih, yang belum pernah dengar sebelumnya soal brand Tecno ini, wajar banget. Soalnya emang brand ini baru 2-3 bulan dijual resmi di Indonesia. Mungkin kalau kalian tahu soal Infinix, nah Tecno ini masih satu perusahaan. Kantor pusatnya aja sama kayak Infinix. Tapi sampai di Indonesia, pabrik sama distributornya beda. Belinya di mana? Banyak kok di e-commerce kesayangan Anda. Saat video ini dibuat, baru ada 3 jenis HP yang dijual resmi di Indonesia. Dengan Tecno Spark 6 Go ini yang harganya paling ramah di kantong. Walaupun tergolong murah, tapi spesifikasi yang dikasih di atas kertas nggak ngasal. Saat video ini dibuat, ada 3 varian dari Tecno Spark 6 Go ini. Yang paling murah di harga 1,2 juta, pakai chipset MediaTek Helio A20, RAM 2GB, dan memori internal 32GB. Varian tengah yang RAM 3GB dan memori 64GB ada di harga 1,4 juta dengan prosesor Helio A20 juga. Sementara yang paling tingginya pakai chipset yang lebih yahut, MediaTek Helio A25 dengan kombinasi memori 464. Ada di harga sekitar 1,5 juta rupiah. Semua varian dibekali baterai 5000 mAh, total 3 kamera dengan didukung Android 10. Yang kita pegang buat review ini yang varian termurahnya ya. Apa aja yang bakal kalian dapat kalau beli HP yang satu ini? Di bagian belakang kotaknya dijelasin spek detailnya, dengan di samping highlight fitur-fitur unggulannya. Salah satunya garansi 12+1 bulan, sedikit lebih panjang dari kebanyakan. Langsung aja deh kita unboxing. Wah, Manchester City. Udahan aja apa reviewnya ya? Buru lanjut woi, tim lu juga lagi nggak bagus-bagus amat dah. Iya, kita pinggirin dulu deh HP-nya. Ada bonus SIM card? Nggak tahu deh, buat semua atau yang lagi promo aja. Diingetin lagi nih, ada garansi 12+1 bulan. Kemudian dapat casing bening yang agak keras. Juga ada lubang buat colokan SIM card, tapi nggak ada SIM ejectornya. Nanti deh kita cek. Lanjut, ada panduan singkat serta kartu garansi. Ada daftar tempat servisnya juga, biar nggak bingung brand baru mesti dibawa kemana kalau sampai ada apa-apa. Dikasih juga anti gores layar. Juga masih dikasih pala charger 10 watt. Padahal HP belasan sampai 20 juta aja ada yang nggak ngasih. Dikasih earphone juga. Serta kabel charger yang ujungnya micro USB. Tergolong lengkap lah ini paketannya. Kadang yang murah emang lebih pengertian. Kayak di warung dikasih teh anget, kalau di restoran suruh bayar. Itu aksesorisnya. Kalau performa HP-nya, apa segar Aguero? Dari tampangnya sih udah kelihatan kekinian lah ya, dengan housing bentuk kotak untuk 2 kamera belakangnya. Dan lumayan nih, 1,2 juta dapat sensor fingerprint. Yang kita pegang ini, warnanya disebut Ice Jedi. Bahasa gaulnya hijau batu giok lah, dengan gradasi bagian atas yang lebih gelap. Warna lain ada putih sama biru, semuanya glossy dan pakai pola garis diagonal. Tentu bahannya polikarbonat ya, dan gampang banget ini nempel sidik jari. Dimensinya lumayan nyaman buat digenggam untuk ukuran layar 6,52 inci, serta baterai yang lumayan gede. Layarnya juga udah dilapis kaca dengan pola tetesan air untuk kamera depannya. Wajar lah ya di harga segini kalau bezel layarnya masih agak ketara, terutama di bagian bawahnya. Layarnya ini pakai panel IPS dengan resolusi HD. Buat multimedia kayak nonton YouTube tergolong oke, walaupun kerasa sih kurang tajam. Udah ada juga auto brightness buat ngatur tingkat keterangan layar secara otomatis. Lumayan lah. Bagian sisinya sama dari plastik dengan beberapa penempatan yang nggak terlalu umum. Bagian atas kosong. Sebelah kanan tombol power sama volume. Di bagian bawah ada port charger, headphone jack, sama mic. Sementara di sisi kirinya kosong. Bentar nih, kayak ada yang kurang. Speakernya ternyata di belakang di bagian bawah.
Dengan ada tonjolan kecil, biar ada jarak supaya nggak terlalu mendem suaranya kalau ditaruh di meja. Terus SIM cardnya masukin dari mana? Nah, di pojok kanan bawah ini ada coakan kecil buat ngebuka casing belakangnya. Kalau udah kebuka, kelihatan deh ada 2 slot SIM card sama 1 slot buat memory card eksternal. Jadi ngejawab nih, kenapa nggak ada SIM ejectornya di boxnya? Dan walaupun bisa dibuka casing belakangnya, baterainya ditanam ya, bukan lepas pasang. Tadi bagian luarnya, sekarang kita bahas mesinnya. Sesuai namanya, Tecno Spark 6 Go ini punya spesifikasi yang secukupnya aja buat Go dipakai sehari-hari, terutama di varian paling murahnya. Chipset yang dipakai, MediaTek Helio A20 yang masih 4 core, yang tentunya nggak sekencang rahim Sterling. RAM-nya pun cuma 2GB, dan memori internal 32 GB. Khusus varian RAM 4 GB, chipsetnya beda loh. Pakai Helio A25 yang udah octa-core, alias 8 core, yang tentunya bakal lebih kebut. Tapi buat di segmen harga segini, selisih harga 300.000 mungkin kerasa ya. Jadi saat ini kita fokus aja ke yang paling murah. Dari hasil benchmarknya buat acuan awal, kira-kira segini angkanya untuk Helio A20. Buat pemakaian harian kayak browsing, chatting, sosial media, masih tergolong cukup banget. Yang perlu agak ngirit mungkin memorinya. Soalnya buat sistem aja udah kepake 7,5 GB. Sementara buat gaming, performanya tergantung game apa yang kalian mainin. Kalau buat yang setingkat Mobile Legends masih lancar aja, bahkan bisa high frame rate. Kalau kalian hobi perang sampai buyah, juga tergolong aman banget. Tapi kalau kalian sering diajakin PUBG, mungkin nggak disarankan pakai HP ini. Settingan dasarnya mentok di smooth medium atau balance medium aja. Dan itu pun kerasa banget patah-patahnya, walaupun setting smooth low sekalipun. Kalau game enteng-enteng sih nggak masalah ya. Jadi sesuaikan aja ekspektasinya soal performa. Sama sabar-sabar aja kalau mesti buka tutup aplikasi terus, soalnya RAM-nya emang terbatas. Sementara soal baterainya, baterai 5000 mAh tergolong badak buat prosesornya yang nggak terlalu kenceng. Jadi bisa lebih hemat daya lagi nih. Dari hasil tes baterai kita yang disesuaikan kayak pemakaian normal, smartphone ini bisa tahan sampai hampir 10 jam nonstop. Kalau penasaran tesnya kayak gimana, boleh klik di kanan atas. Sama kok buat semua HP. Sebagai patokan, rata-rata HP ada di kisaran 7-8 jam untuk kapasitas baterai yang setara. Untuk pemakaian standar, seharian mah lewat. 2 hari juga bisa kayaknya ini. Cuma buat ngisinya lagi aja nih yang agak lama. Soalnya baru support charger 10 watt aja, kayak charger bawaannya buat ngisi baterai yang lumayan bongsor ini. Dari kosong banget, dalam setengah jam keisi 18%, 1 jam 35%, dan kalau mau penuh banget perlu 3,5 jam lebih. Mending tinggal tidur aja kali ya, capek kalau ditungguin. Toh bisa otomatis putus juga kalau udah penuh. Fitur lainnya, ada sensor fingerprint di belakang yang lumayan lah buat harganya. Soalnya banyak nih yang cuma bisa pakai face unlock aja untuk HP kelas harga segini. Udah ada sensor cahaya juga buat auto brightness. Dan untuk audio ada 1 speaker di belakang plus ada headphone jack. Saran kita sih kalau lagi denger lagu jangan diletakin terlentang HP-nya. Mending tengkurepin aja biar speakernya nggak ketutup. Pengaturan suaranya nggak ada yang macem-macem, cuma ada 1 tombol aja buat booster tambahan. Kira-kira ginilah hasil suaranya. Untuk OS-nya, pakai HiOS yang berbasis Android 10 dengan update terbaru saat video ini dibuat sampai HiOS 6.2. Jadi fitur standar Android 10 tentunya udah bisa dipakai, kayak Dark Mode, App Drawer, ataupun pilihan navigasi antara pakai 3 tombol ataupun pakai gestur. HiOS ini juga mirip banget sama XOS di Infinix. Interface-nya mirip, aplikasi bawahnya juga kurang lebih sama. Ada Smart Panel juga buat bikin shortcut untuk beberapa aplikasi yang sering dipakai. Mungkin lebih enteng aja kali ya OS-nya, soalnya kerasa mirip-mirip aja. Terakhir soal kameranya. Tecno Spark 6 Go ini pakai 2 kamera di belakang dengan kamera utama 13 megapiksel plus lensa AI. Sedangkan di depan pakai kamera resolusi 8 megapiksel. Untuk hasil fotonya sesuaikan aja lah ya, ekspektasi sama harganya. Menurut kita sih lumayan kalau cahaya cukup, bisa nangkap gambar dengan cukup detail,
Kontrasnya pun tergolong oke buat kelas harga sejutaan awal. Gak ada ultra wide, dan zoom maksimalnya sampai 4 kali. Fitur kameranya juga standar banget. Tambahnya paling ada beauty, bokeh, sama panorama. Kalau foto pas gelap, ya harap dimaklumi lah ya. Belum ada night mode juga, buat bantu supaya lebih terang. Gitu juga hasil selfie-nya, yang cukup lah, yang penting bisa posting di sosmed. Paling yang agak unik, ada fitur wide selfie, semacam panorama tapi buat kamera depan. Untuk videonya, bisa sampai 1080p untuk kamera depan sama belakang. Belum ada slow motion ataupun super steady biar lebih stabil. Dan ini hasil video selfie di 1080p, kira-kira kayak begini. Ini untuk warnanya, ada merah-merah, ada hijau juga di belakang, kira-kira kayak gini. Nah, itu dia tadi Tecno Spark 6 Go. Menurut kita, HP ini bisa jadi salah satu pilihan yang oke buat kalian yang punya budget sekitar 1 jutaan. Gimana menurut kalian? Cocok nggak sih buat kebutuhan kalian? Langsung aja komen di bawah. Buat generasi awal yang hadir di Indonesia, menurut kita Tecno lumayan menjanjikan sih. Patut kita lihat terus nih, gebrakan Tecno ke depannya kayak gimana di Indonesia. Sementara, segitu dulu aja deh ya review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau kontennya bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Tetap sehat, protokol jangan kendor, dan see you!